Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama dan utama ya, marilah kita pada kesempatan ini untuk senantiasa ya selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena telah begitu banyak yang melimpahkan rahmatnya ya kan, karunia-Nya ya, nikmat-nikmat yang barangkali tidak terhitung ya apabila kita ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan ya. Dan memang Allah ya tidak menyuruh kita untuk menghitungnya ya, tetapi justru kita disuruh oleh Allah untuk mensyukuri ya nikmat-nikmat tersebut. Oke, baiklah ya anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba melanjutkan kembali ya pokok bahasan kita tentang perubahan sosial, dan khusus pada ya pokok bahasan kali ini kita akan mencoba membahas ya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, baiklah, kita akan memulainya dari satu demi satu. Yang pertama ya, itu sering dikenal dengan adanya perubahan yang cepat dan perubahan yang lambat. Saya ulangi lagi ya, yang pertama itu dinamakan dengan perubahan yang lambat ya, dan perubahan yang cepat. Nah, perubahan yang lambat itu biasanya diistilahkan dengan evolusi, dan sebaliknya apabila dia dikatakan ya sebagai perubahan sosial yang cepat, itu dinamakan dengan revolusi. Nah, kita akan bahas ya bahwa yang dinamakan dengan perubahan sosial yang lambat ya atau evolusi adalah ya perubahan sosial ya yang berlangsung ya secara lambat ya, yang terjadinya melalui rentetan kecil ya, dan melalui waktu yang lama atau waktu yang panjang atau long time ya. Artinya perubahan itu ya memerlukan tadi ya waktu yang sangat-sangat lambat. Nah, sebagaimana kita lihat contoh ya, bagaimana contohnya bahwa perubahan sosial yang lambat itu seperti apa. Nah, perubahan yang lambat ini ya di dalam kehidupan kita di masyarakat sangat banyak. Misalnya saja ya kalian sendiri itu mengalami fase perubahan yang sangat lambat ya, evolusi. Kenapa? Dari mulai berbentuk janin ya, kemudian selama 9 bulan lebih itu dalam kandungan ya, kemudian menjadi bayi ya kan, kemudian menjadi bayi menuju kepada balita ya, kemudian anak-anak ya, remaja, dewasa, tua ya, akhirnya jompo. Itulah salah satu contoh proses evolusi, artinya membutuhkan tadi waktu yang lama. Nah, kemudian bidang yang lain misalnya ya, perubahan dari masyarakat yang agraris ya atau pertanian ya menuju kepada masyarakat yang modern atau industri, itu juga merupakan contoh ya perubahan yang evolusi. Kenapa? Karena tadi ya membutuhkan waktu yang lama. Ya jangan kita bilang misalnya di Jepang itu negara industri, Amerika industri, tapi tetap saja ada yang namanya masyarakat pertanian. Apalagi di Indonesia ini ya, kita sudah puluhan tahun mungkin merdeka ya, semenjak tahun 1945, tetapi masih tetap kita bahkan kurang lebih 9 atau 80% ya masyarakat kita itu bergantung ya kepada sektor pertanian atau agraris. Oke, misalnya lagi contoh bagaimana perubahan sosial yang lambat ya adalah paham ya keagamaan dari yang tadinya politisme ya, percaya kepada banyak Tuhan, menuju kepada pemahaman
keyakinan kepada satu Tuhan yang kita kenal dengan monoteisme, atau yang barangkali dalam konsep Islam dinamakan dengan tauhid. Ya, bagaimana juga ketika waktu Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwahkan Islam juga, ketika ya menanamkan tauhid, ketika itu pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yaitu kurang lebih 13 tahun lamanya, hanya untuk meyakinkan ya menanamkan satu akidah bahwa Allah itu adalah Esa, satu. Nah, oke, sampai detik saat ini kalau kita lihat ya, ternyata walaupun di zaman yang katanya modern, paham yang tadi dari politisme yang menuju kepada paham monoteisme pun masih terjadi, ya masih berlangsung. Bagaimana contoh konkretnya ya? Misalnya orang masih begitu percaya ya dengan adanya ramalan-ramalan misalnya. Orang masih percaya dengan adanya pesugihan misalnya. Ya, kita pernah menyaksikan ada orang mungkin yang menjual makanan keliling ya, kemudian supaya laris makanannya kemudian diludahi ya, nauzubillah. Nah, itu adalah contoh ya bagaimana mereka tidak begitu yakin akan adanya kekuasaan Allah, ya bahwa Allah lah Tuhan yang memberikan rezeki, ya bukan siapa-siapa. Ini adalah salah satu contoh. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua tadi, yaitu revolusi ya atau perubahan yang cepat. Nah, apa maksudnya? Yang dimaksud dengan revolusi atau perubahan sosial yang cepat itu adalah perubahan sosial ya yang berlangsung secara cepat ya dan menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan. Oke, saya ulangi lagi. Ya, yang dimaksud dengan revolusi tadi atau perubahan sosial yang cepat adalah perubahan sosial yang berlangsung secara cepat ya dan menyangkut tadi sendi-sendi pokok kehidupan. Itulah yang disebut dengan revolusi. Nah, apabila kita membahas contoh ya tentang revolusi, maka sangat banyak. Misalnya kita kenal dulu ada revolusi industri ya di Inggris. Ketika seorang ilmuwan yang bernama James Watt ya menemukan mesin uap pertama ketika itu. Dan kita tahu bahwa ya di Inggris ketika itu ya pekerjaan yang dilakukan pada saat itu adalah menggunakan hewan atau menggunakan tenaga manusia. Tapi apa yang terjadi? Ketika tadi seorang ilmuwan tadi yang bernama James Watt menemukan mesin uap yang pertama, maka terjadi di situ mekanisasi atau peralihan ya, pekerjaan yang dulunya ya dikerjakan oleh hewan ataupun manusia beralih ya kepada mesin-mesin. Maka dibuatlah mesin tenun ketika itu yang pertama kali. Dan apa dampaknya? Oh, tentu ya menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Misalnya yang dulunya wanita-wanita itu bekerja di sektor-sektor domestik di dalam rumah ya, seperti di sumur yang kita sering kenal ya, kemudian di kasur dan di dapur. Tapi kemudian beralih fungsi, kenapa? Karena mereka sudah mulai ya bekerja di sektor-sektor pabrik-pabrik bekerja. Muncul lagi perubahan apalagi lainnya, adanya emansipasi ya kan, mereka menuntut hak-hak yang sama dengan pria ketika mereka sudah mulai meninggalkan rumah tadi bekerja di pabrik-pabrik. Juga adanya revolusi di Perancis ya, kalau yang tadi revolusi industri di Inggris. Ya, yang kedua contoh konkret dari adanya revolusi adalah yang terjadi tadi di Prancis. Menyangkut apa? Kalau tadi yang di Inggris itu menyangkut industri, ya terjadinya atau berdirinya banyak pabrik. Tapi ketika terjadinya revolusi Prancis itu justru di bidang politik. Ya, kenapa? Karena kita tahu adanya seorang raja ketika itu monarki absolut. Ya, yang begitu berkuasa ya, Raja Louis ke-14 kalau tidak salah ya, bahkan dia pernah mengatakan pada dirinya ya bahwa dia sebagai bahwa dia adalah sebagai negara ya, tête moi kalau tidak salah. Dan ini selaras dengan yang kita kenal dengan namanya Raja Ramses kedua.
Ya, di Mesir yang kita kenal dengan Firaun itu juga sama, dia pernah mengatakan, bahkan diabadikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya anna rabbukumul a'la, ya bahwa dia mengatakan, ya menisbatkan, bahkan dia menyampaikan kepada khalayak ramai ketika itu bahwa dia adalah sebagai Tuhan kamu. Jadi dia mengaku sebagai Tuhan. Saking apa? Saking dia berkuasa begitu absolut ketika itu. Nah, kita kembali tadi ke contoh revolusi di Prancis tadi, ya menyangkut bidang politik, dan ketika itu ya kekuasaan yang begitu sangat luar biasa absolut, ya kemudian rakyat mengalami penderitaan yang sangat. Kenapa? Karena dituntut ya untuk membayar pajak yang tinggi, ya kan, kemudian memberikan upeti juga yang banyak. Ya, akhirnya rakyat melakukan perlawanan, ya pemberontakan, bahkan dalam satu malam ya terjadilah kerusuhan di mana-mana, dan akhirnya tadi Raja Prancis yang Louis tadi ke-14 akhirnya pun turun, ya meninggalkan singgasananya. Maka semenjak itulah ya terjadinya sistem ya pemerintahan yang katanya kita kenal saat ini adalah demokratis, yaitu yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu cikal bakal ya terjadinya negara demokrasi yang kita kenal saat ini. Nah, kemudian yang bagian terakhir dari materi kita ini ya tentang perubahan sosial yang cepat ini, ya ternyata perubahan sosial yang cepat itu ya tidak akan mungkin ya terjadi begitu saja, tentu membutuhkan, ya memerlukan syarat-syarat. Nah, apa saja? Oke, kita akan bahas yang pertama, ya suatu revolusi itu akan berhasil ya manakala adanya seorang pemimpin ya atau sekelompok orang yang mampu memimpin. Jadi bohong ya suatu revolusi itu akan berhasil dengan baik ya manakala tidak ada pemimpinnya. Pasti ada. Ya sebagaimana kita ketika ya terjadinya proklamasi ya mengusir penjajah, kita mendeklarasikan diri kita pada tanggal 17 Agustus ya kan 1945, itu ada pemimpinnya, itu Soekarno dan Hatta. Ya kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada pemimpinnya, pasti ada ya. Kemudian juga revolusi juga yang pernah terjadi ya di Filipina, ya adanya seorang wanita ketika itu yang bernama Imelda Marcos dan lain sebagainya. Begitupun kalau kita menengok ya terjadinya perubahan ya yang sangat besar ketika 98 ya yang kita kenal dengan adanya Orde ya Reformasi, karena peralihan pemerintahan Soeharto yang telah begitu lama berkuasa ya kurang lebih 32 tahun, yang akhirnya juga runtuh ya, lengser ke Prabon, yang meninggalkan singgasananya, meninggalkan kekuasaannya. Juga ada seorang pemimpinnya ketika itu, bahkan beliau ya dijuluki sebagai Bapak Reformasi Indonesia, yaitu Profesor ya Muhammad Amin Rais. Jadi intinya revolusi ya akan berhasil ya manakala ada pemimpinnya. Tanpa ada seorang pemimpin ya maka revolusi mustahil akan berhasil. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, adanya program yang konkret ya yang ingin ditawarkan kepada masyarakat. Maka revolusi biasanya akan berhasil, dan itu pun yang dilakukan oleh Pak Amin Rais ketika itu ya, bahwa beliau mengangkat tema ya tentang adanya salah satu program konkretnya adalah memberantas ya sampai kepada akar-akar yang kita kenal dengan KKN. Ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang memang pada waktu itu ya sangat sudah mengurat, mengakar, ya bahkan mendarah daging dan bahkan menjadi penyakit ketika itu. Walaupun ya bukan berarti pada saat ini tidak ada lagi KKN, tentu ya masih ada. Nah, itulah yang kemudian bisa ditangkap. Termasuk mungkin ada program lain, misalnya mencabut dui fungsi ABRI ketika itu. Ya kenapa? Karena ABRI memang menjadi menjaga keamanan ya ketertiban dan ancaman dari luar, tapi juga mereka
berpolitik, ya bahkan mereka punya praksi sendiri ketika itu, praksi ABRI namanya, ya TNI dan Polri. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya revolusi itu akan berhasil di samping tadi adanya pemimpin, ya adanya program yang konkret. Dan yang ketiga, biasanya revolusi itu akan berhasil juga dengan baik ketika ya banyaknya orang yang tidak puas dengan situasi ataupun kondisi yang ada pada saat itu. Ini adalah merupakan syarat yang ketiga. Ya, dan saya ulangi, ya ketika misalnya terjadinya reformasi 98 itu, ya memang masyarakat ya dengan sangat dominan atau banyak ya masyarakat yang ketika itu merasa tidak puas ya dengan kepemimpinan Pak Harto tadi yang telah berkuasa kurang lebih 30 tahun itu. Akhirnya terjadilah ya demonstrasi, ya unjuk rasa di mana-mana, dan akhirnya mau tidak mau ya Soeharto pun menyatakan diri, mengundurkan diri, dan diangkatlah wakilnya yaitu Profesor ya Dr. B.J. Habibie. Oke, dan yang terakhir ya. Yang terakhir ternyata tidak cukup adanya seorang pemimpin atau beberapa orang yang mampu memimpin, kemudian adanya program yang konkret, ya kan, kemudian adanya rasa tidak puas yang banyak dari masyarakat, dan yang terakhir tentu ya revolusi itu akan berhasil dengan baik manakala adanya momentum. Ini sangat memegang peranan yang sangat penting. Momentum itu artinya adalah ya saat yang tepat untuk memulai atau melakukan revolusi. Apabila momentumnya kurang tepat atau tidak tepat, maka yakinlah kegagalan yang akan diraih ketika melakukan sebuah revolusi. Dan barangkali ini yang dialami ya 2 kali Partai Komunis Indonesia atau PKI yang mencoba ya melakukan revolusi, tapi 2 kali juga mereka gagal. Ya, kenapa? Karena menurut analisa ya ada analisa yang mengatakan bahwa kegagalan yang dialami oleh PKI itu salah satunya karena tadi momentum, ya waktunya yang belum tepat. Dan kalau kita bicara momentum, itu sama dengan misalnya kita ibaratkan buah. Oke, buah itu apabila memang sudah momentum waktunya dia masak, maka tanpa kita ambil pun, ya tanpa kita naik pun, ya tanpa kita katakanlah unduh pun, maka dia dengan sendirinya akan jatuh. Kenapa? Waktunya memang sudah masak, ya misalnya duren ya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia belum waktunya masak, kita kita ambil pun ya dengan mungkin tangga atau dengan tali, maka biasanya tidak akan masak. Sama dengan telur juga sama, ada momentum dia akan menetas. Kalau belum waktunya tidak akan menetas. Nah, itu adalah contoh penting bahwa momentum ya merupakan faktor ya yang sangat atau syarat yang juga cukup yang menentukan bagi keberhasilan suatu revolusi atau perubahan sosial yang cepat. Nah, sampai di sini ya mudah-mudahan ya anak-anakku sekalian bisa memahami ya 2 bentuk perubahan. Yang pertama tadi perubahan yang lambat, dan yang kedua perubahan sosial yang cepat. Dan ya untuk menguji ya sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan dalam video ini, ya maka kalian silakan bisa mencoba ya untuk menjawab ya beberapa pertanyaan yang saya masukkan di dalam Google Classroom. Ya silakan masuk di situ ya, kemudian jawab, dan insya Allah ya kalian bisa memahami materi ini. Sekali lagi lebih dan kurangnya atas perhatian dan kerjasamanya ya saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf ya apabila di sana sini masih banyak terdapat kekurangan. Tapi inilah yang ada pada diri saya ya, karena ini tuntutan, karena kita tidak bisa bertatap muka ya secara face to face, tapi kita belajar secara daring, dan tentu ya fasilitas yang ada kita manfaatkan termasuk dengan video ini. Sekali lagi terima kasih ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.